Halo, assalamualaikum guys. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, mohon maaf ya teman-teman karena suaraku masih serak karena masih batuk berat gitu. Nah, untuk kali ini aku mau berbagi resep sama kalian bagaimana aku membuat empek-empek dos ya. Sebelum kita lanjut videonya, silakan teman-teman untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku siapkan 3 butir bawang putih dan 2 butir telur ya. Lalu ada tepung terigu dan tepung tapioka. Nah, untuk bumbu cukanya ini aku pakai cabai rawit, asam jawa, dan gula merah aja. Nah, pertama kita ulek dulu bawang putihnya sampai halus ya. Lalu kita bikin biangnya dulu. Ini aku persiapkan di teflon yang anti lengket. Lalu aku tambahkan sekitar 10 sendok makan tepung terigu ya. Lalu kita masukkan juga untuk bawang putih halusnya, dan kita tambahkan bumbu penyedapnya sekitar 1,5 sendok makan ya. Dan juga kita tambahkan garam sekitar 1/2 sendok makan. Lalu adonan ini kita aduk-aduk dulu, kita campur sebelum kita tambahkan dengan air supaya nanti lebih mudah ya mencampurnya. Nah, ini untuk airnya kita tambahkan tapi bertahap ya, disesuaikan nanti dengan kekentalan adonannya ya. Nah, ini diaduk rata dulu ya, baru nanti ditambahkan airnya sesuai dengan kekentalannya ya. Biasanya itu aku agak lebih encer ya. Nah, di sini aku tambahkan untuk air yang keduanya. Ini nah seperti ini, menurut aku udah cukup encer. Lalu kita larutkan semuanya adonannya sampai rata ya. Nah, seperti ini adonan biangnya sudah tercampur rata. Ini sudah siap untuk dimasak ya. Nah, ini kita siapkan di atas kompor. Ini kita aduk-aduk dulu supaya adonannya tuh nggak mengendap. Dan ini kita masak yang pertama itu menggunakan api yang sedang ya. Diaduk-aduk terus, jangan sampai ada yang gosong ya. Nah, ini sudah ada yang sedikit menggumpal. Nah, di sini harus terus diaduk ya supaya tepungnya itu matang secara merata ya. Dan supaya tidak mudah gosong, di sini aku kecilkan apinya. Nah, seperti ini adonan biang untuk empek-empeknya itu udah mateng ya. Dan di sini kita siapkan wadah, kita masukkan biangnya tadi, dan di sini kita biarkan sampai adonannya itu udah nggak panas lagi ya. Baru bisa kita uleni pakai telur dan tepung tapiokanya.
Nah, sambil menunggu adonannya tadi dingin, ini kita persiapkan dulu untuk kuah cukonya. Di sini aku mau ulek cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit hijau ya. Aku lebih suka pakai cabai rawit hijau karena menurut aku tuh kalau direbus nanti hasilnya itu nggak begitu langu ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahkan bawang putih juga nggak apa-apa. Nah, ini setelah halus kita persiapkan untuk kuah cukonya. Di sini aku pakai sekitar 600 ml air. Di sini aku pakai gula jawa sekitar 1,5 keping. Ini aku pilih gula jawa yang benar-benar warna itu hitam. Lalu kita masukkan cabai rawit yang udah kita ulek tadi. Dan di sini aku juga memakai asam jawa ya. Kalau kalian tidak punya asam jawa boleh diganti dengan cuka atau air jeruk nipis ya. Ini kita tambahkan sedikit gula pasir. Nah, seperti ini kuahnya sudah matang ya. Nah, adonannya di sini udah dingin dan aku mau tambahkan sekitar 10 sendok makan tepung tapioka. Di sini secara bertahap aja ya. Aku masukkan tepung tapiokanya, disesuaikan dengan nanti seperti apa adonannya, kalis atau belum ya. Dan aku tambahkan lagi sekitar 5 sendok makan tepung tapiokanya. Dan aku tambahkan 1 butir telur ya. Di sini diaduk rata semuanya dengan adonannya ya. Nah, kita tambahkan lagi untuk tepung tapiokanya itu sekitar 5 sendok makan ya. Jadi totalnya keseluruhan itu kita menggunakan 20 sendok makan tepung tapiokanya ya. Kita lanjut uleni dengan tangan ya, dan tangannya itu sebelumnya udah dikasih minyak goreng supaya nggak lengket ya. Nah, setelah diulen sebentar kita mulai ngebentuk-bentuk untuk empek-empeknya ya. Di sini aku membuat dulu untuk empek-empek lenjernya ya. Nah, ini udah kita siapkan 1 butir telur yang udah kita kocok terpisah ya untuk membuat isian empek-empek kapal selamnya ya.
Nah ini untuk telurnya aku isi setengah aja supaya lebih mudah pas nanti menutupnya ya, dan supaya nggak bocor-bocor. Nah seperti ini ya teman-teman ya, ini aku bentuknya itu adonannya kecil-kecil aja supaya nanti tuh pas direbus lebih cepat matang ya. Nah ini lanjut kita bentuk adonannya sampai semuanya habis. Di sini aku membentuk dulu untuk pempek kapal selamnya sampai telurnya itu habis ya. Baru kita lanjutkan untuk dibentuk sebagai pempek lenjer. Nah ini semua adonannya udah kita bentuk semua jadi pempek lenjer dan pempek kapal selam. Nah ini siap untuk kita rebus ya. Di kompor aku sudah menyiapkan air untuk merebusnya ya. Nah setelah airnya itu mendidih, kita tambahkan sedikit minyak goreng supaya nanti pas direbus itu empek-empeknya nggak lengket ya. Dan kita masukkan dulu untuk empek-empek kapal selamnya, karena empek kapal selam itu lebih lama merebusnya ya, sampai telurnya itu benar-benar matang dan tanak. Nah ini untuk empek-empeknya itu udah matang, tandanya itu udah mulai mengapung, tapi aku mau angkat dulu untuk yang empek-empek lenjernya. Kalau untuk empek-empek kapal selamnya ini aku akan rebus lebih lama lagi ya, supaya lebih tanak dan matang untuk telurnya ya. Nah ini untuk pempek kapal selamnya udah mateng, udah tanak, lalu kita angkat semuanya ya. Nah seperti ini ya pempeknya. Kalau nggak mau langsung digoreng bisa disimpan di dalam kulkas ya. Aku mau goreng untuk empek-empek kapal selam dan pempek lenjernya sedikit. Di sini aku panaskan minyak. Nah minyaknya udah sedikit panas, kita masukkan untuk empek-empeknya ya. Di sini kita goreng sampai empek-empeknya itu kering ya, dan berwarna kecoklatan. Nah ini untuk pempeknya udah kering dan tandanya tuh warnanya udah sedikit kecoklatan, jadi bisa kita angkat ya. Nah ini pempeknya kita potong-potong sesuai selera. Nah seperti ini ya untuk potongan pempeknya. Di sini aku mau tambahkan sedikit irisan mentimun ya.
Lalu kita tambahkan kuah cukonya. Nah, seperti ini ya teman-teman resep empek-empek dos ala aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.